kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya karena sudah mau hadir untuk mengikuti kegiatan kita ini pada ruangan ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Untuk hari ini, siapa nih yang mau pimpin Ibu? Mau pimpin doanya? Oke, pada Rara. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Rara. Oke, Anda semuanya. Kita di sini akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang masih ingat gak bimbingan kelompok itu apa? Saya Bu. Oke, pada Di bisa. kelompok tuh kita berdiskusi secara berkelompok membahas topik yang lagi rame Bu. Oke, betul sekali. Pertama yang pada Iya, Ika? Sama Bu. Sama. Nah, Ibu jelaskan kembali ya. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di BK, yang mana kita nantinya berdiskusi secara bersama-sama di dalam kelompok ini, membahas suatu masalah-masalah yang lagi hangat-hangatnya. Dan Ibu sebagai pemimpin kelompoknya, Ananda sebagai anggota kelompoknya. Nah, dari pertemuan kemarin nih, ada yang masih ingat tujuan dari bimbingan kelompok itu apa? Oke, bisa? Mbah teman Bu. Membahas teman. Oke, nambah teman. Oke, bisa. Kalau menurut saya itu tujuannya itu menambah wawasan Bu. Jadi kita tahu bahwasannya ada banyak informasi baru dan mungkin dari sini kita juga bisa bisa tahu Bu bahwasannya kalau perbuatan itu nggak boleh dilakukan. Oke, tangan dulu. Ya, Saya untuk melatih komunikasi kayak seperti kita tuh berani buat ungkapin pendapat kita. oke. Tangan dulu Bu. Kita apa yang Anda sampaikan tadi betul ya, untuk menambah teman, menambah informasi dan juga melatih komunikasi. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita ini ada beberapa hal nih yang harus kita patuhi selama kegiatan ini berlangsung. Sama seperti sebelumnya, Ibu jelaskan kembali. Yang pertama itu, Anda semuanya datang ke sini secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Apakah Anda semua sukarela datang ke sini? Sukarela. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu harap Anda sekalian nantinya saling terbuka untuk menceritakan, saling terbuka untuk berpendapat. Oleh karena itu, Ibu harap keaktifan Anda selama kegiatan ini. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, jika nanti ada temannya yang berpendapat, kita harus menghargai pendapat temannya tersebut. Dan jika nanti Anda semuanya ada yang memiliki pendapat yang berbeda dari temannya, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara angkat tangannya terlebih dahulu, lalu sampaikan pendapatnya. Nah, jika nanti Anda semuanya ada yang terbahas masalah pribadi di dalam kelompok ini, jangan khawatir masalahnya itu akan bocor, karena di sini kita saling menjaga kerahasiaan. Apapun yang disampaikan di dalam kelompok ini, jangan sampai informasinya keluar dari kelompok ini. Bisa dipahami Anda semuanya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai nih, biar kita tambah akrab, nampaknya ada anggota baru. Gimana kalau kita kenalan lagi? Boleh. Oke, cara kenalannya, sebutkan nama panjang, nama panggilan, lalu kelas berapa. Dimulai dari, setelah itu kita rantai nama dengan menyebutkan nama panggilan. Dimulai dari kanan atau kiri Ibu nih? Kanan Bu. Kanan. Oke, apa ya Bika? Oke, perkenalkan teman-teman semuanya dan Ibu. Nama saya Zira Aisyah, kelas 12 IPA 1. Saya biasa dipanggil Rara. Oke, halo Rara. Lanjut. Perkenalkan semuanya, nama saya Ariska Tisya. Teman-teman dan Ibu bisa manggil saya Risa. Saya dari kelas 12 IPS 3. Halo Risa. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Putri Kunayani, biasa dipanggil Anissa dari kelas 12 IPS 3 juga. Halo Risa. Dari kelas
sekarang kita ganti nama nih biar saling hafal gitu. Nama panggilan aja ya, dari kiri deh. Ika Nisa. Ika Nisa Lisa. Ika Nisa Risa Rara. Oke, kita semua siapin dulu ya. Nah, selanjutnya gimana nih duduknya, udah nyaman atau belum nih? Udah. Ada yang mau ke kamar mandi dulu? Udah, Bu. Anu? Ya. Enggak ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bisa, Bu. Nah, kembali Ibu jelaskan seperti pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada dua macam topik. Yang kemarin itu kita membahas tentang topik tugas, topiknya dari Ibu. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu mau Ananda sekalian yang menyampaikan. Ananda yang beropsi mau topik apa nih? Biar nanti kita pilih salah satu dari opsi yang Ananda kemukakan. Dan itu yang kita bahas nantinya. Nah, bisa Ananda? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang Ibu minta Ananda semuanya mengemukakan topik yang akan kita bahas pada kegiatan kita kali ini. Dimulai dari mana nih? Kanan ke kiri, Bu? Oke, kepada kita dulu. Mungkin bahas hubungan yang refleks, Bu, entah itu dari mana atau dari pasangan. Oke, jadi Vika mau dia membahas tentang red flag dalam pertemanan atau hubungan ya? Oke, bisa tadi? Sama sih Bu tentang soalnya Bu belakangan ini bisa sering dengar sama dia Bu, karena teman-teman tuh yang bilang kami harus sekali kalau atau di media sosial juga kayak banyak yang ngarang-ngarang tentang red flag gitu Bu. Iya, itu lagi viral sekarang ya? Oke, Risa juga mau red flag pada Rara. Saya mungkin mau bahas tentang bullying, Bu. Karena kan banyak musim bullying sekarang, Bu. Iya, betul sekali, lagi yang viral kemarin ya videonya ya. Oke, Rara mau bahas tentang bullying. Risa mau bahas apa nih? Sama kayak gitu. Sama dengan Vika. Ibu jadi penasaran kenapa Nanda Ibu mau bahas topik ini. Sekarang kita sepakati dulu nih. Ananda semua sepakat untuk membahas topik tentang red flag dalam pertemanan atau hubungan ini atau gimana? Sepakat ya. Rara nggak apa-apa ya bahasan bullyingnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Aman aja, Bu. Oke. Jadi Ibu tanya sekali lagi, Anda semua sepakat? Sepakat. Oke. Nah sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Ya, tadi Anda semua menyebutkan pembahasan tentang red flag dalam pertemanan atau hubungan. Nah Ibu mau tanya nih, mendengar kata red flag itu apa sih yang terlintas di dalam pikiran Anda? Oke, bisa? Bisa kan dengarnya kan red Bu, terus kalau bisa artikan kan itu kayak bendera merah kan Bu artinya. Jadi kan mendengar kayak gitu, apalagi misalnya dengar orang yang dikatain ya kamu tuh red flag gitu kan. Jadi bisa mikir mungkin red flag ini maksudnya kayak itu suatu kondisi atau perilaku yang membahayakan Bu, kayak nggak menyenangkan lah Bu untuk kita gitu. Betul apa yang dikatakan Risa. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Vika. Red flag itu menurut saya hubungan yang red flag itu hubungan yang tidak adanya rasa aman, itu lah, Bu, saling merugikan juga. Oke, betul. Ada lagi? Ya, Rara? Kalau menurut saya yang bisa saya tangkap tuh, Bu, kalau red flag itu mungkin kayak hubungan pertemanan ataupun dengan pasangannya itu yang udah toksik gitu, Bu. Iya, betul sekali. Yang nggak sehat. Udah nggak sehat gitu ya? Bisa sama? Ya, sama. Sama, oke. Jadi bisa Ibu simpulkan dari penjelasan Lisa tadi, kayak hubungan yang membahayakan gitu ya. Dari Vika, hubungan yang tidak ada rasa amannya. Dari Rara, hubungan yang sudah tidak sehat gitu ya. Nah sekarang Ibu simpulkan, jadi red flag itu adalah tanda-tanda awal dari hubungan, baik itu dalam pertemanan atau hubungan dengan pasangan yang sudah membahayakan, baik itu emosi kita, harga diri kita, ataupun bahkan keamanan kita sendiri gitu. Nah biasanya red flag ini tidak langsung terasa bagi kita. Jadi untuk itu kita jangan sampai terjebak di dalam hubungan ini karena itu tidak sehat. Oke Nanda?
Nah, penting juga kita bahas permasalahan ini karena apa? Karena red flag itu nantinya red flag itu bisa membahayakan harga diri Ananda sekalian, bisa menjebak ke hubungan yang tidak sehat, dan juga tentunya kita tidak mau masuk ke dalam hubungan itu. Kita tentu memilih hubungan yang lebih membangun, yang lebih sehat, yang bisa saling mendukung, saling tumbuh bersama gitu. Nah, jadi banyak juga ibu lihat di lingkungan kita ini, apalagi di media sosial, dia banyak yang dia tahu hubungan dia itu tidak sehat, tapi dia memaksakan masih bertahan dengan teman atau pasangannya itu karena terlanjur lama atau karena takut berpisah gitu ya. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi atau dari pendapat Ananda semuanya, mungkin Ananda sudah familiar juga mungkin. Jadi ibu mau tahu apa sih contoh red flag itu bagi Ananda sekalian? Oke, pada Rara? Contohnya tuh Bu, kayak gini, kan saya punya teman Bu, misalnya nih saya temenan sama Risa. Terus temannya Risa ini nggak boleh Risa ini temenan sama saya ataupun sama yang lain. Dia maunya Risa ini sama dia terus gitu Bu. Oke, jadi red flag terlalu mengekang itu ya, terlalu posesif, nggak boleh bergaul dengan yang lain. Nah, siapa lagi nih? Bisa? Mungkin contohnya tuh kayak gini Bu, di pertemanan tuh satu orang yang dominan gitu kan, jadi kurang lebih sama kayak di Rara. Cuman kalau dari saya pribadi mungkin Bu, contohnya misalkan teman saya tuh ngecek saya buat nanyain tugas kayak gitu kan Bu. Terus saya jawabnya itu agak lambat Bu, mungkin karena saya lagi ngerjain juga kan Bu, kalau ngerjain. Terus habis itu dia tuh kayak marah-marah gitu sampai jauhin gitu misalnya Bu. Tapi nggak lama dari setelah dia menjauhkan tuh dia dekat lagi sih Bu, cuma dia emang kayak gitu jawaban tugas lagi gitu mungkin contohnya Bu. Oke, seperti yang Risa bilang dengan Rara tadi, kayaknya itu udah toxic gitu ya. Oke, itu sama dengan mengontrol terlalu berlebihan, dan itu sudah masuk ke red flag juga. Nah, siapa lagi nih yang ngasih contoh ketika? Kalau saya tuh Bu, teman saya sih Bu, saya ngerasa dia tuh sering menghina saya secara halus, meskipun nggak kasar sih. Cuman tuh kan kadang, contohnya nih Bu, dia ngajak main gitu kan. Terus saya bilang, enggak lah, aku capek, habis ngerjain tugas, itu juga banyak ngerjain. Terus semua kali, cuma main aja pun masa nggak bisa, kayak gitu Bu. Oke, sering meremehkan lah ya. Jadi sering meremehkan atau menjudge walaupun secara halus, tapi itu udah masuk ke Toxic jokes gitu. ya, toxic jokes. Nah sekarang toxic jokes kayak apa sih kamu gitu aja terlalu berlebihan kamu nanggapin itu, kayak padahal itu bagi kita itu memang sakit gitu, tapi bagi dia nganggap kita itu berlebihan gitu ya. Nanti dia kayak remehin perasaan kita. Iya, sudah meremehkan perasaan kita. Nisa gimana nih? Apa contohnya? Kalau bisa kan juga punya teman kayak gitu kan Bu. Jadi dia sama mantannya itu hubungannya emang toksik Bu. Jadi mantannya itu emang manipulatif. Jadi kayak dia buat teman Nisa ini ngerasa bersalah sama dia gitu. Oke, manipulatif itu juga termasuk red flag. Misalnya kayak dia yang punya salah, kita yang disalahin gitu ya. Iya, paling victim jatuhnya. Nah, seperti yang Ananda sampaikan tadi, banyak ternyata contoh-contoh red flag itu ya, dari yang mengontrol terlalu berlebihan, posesif, menghina, toksik kayak manipulatif gitu ya. Ternyata banyak contoh-contoh dari red flag ini. Nah, sekarang ibu mau Ananda sekalian memikirkan dari kebalikannya nih, ciri-ciri green flag itu gimana sih gitu. Bu, Oke, bisa. dari contohnya Tika tadi Bu, kan kita nolak kan Bu, tapi justru dapat remehan gitu kan Bu. Iya. Apa sih namanya? Diremehkan, Disepelekan Bu. Mungkin kalau untuk green flag-nya untuk Risa depannya lah berarti kan Bu. Depan itu mungkin kita tuh harus lebih ngerti sih Bu, kan ini teman kita.
Kalau misalnya kita nggak bisa ya harusnya kita paham, apalagi dia kondisinya dia kan mengungkapkan kalau dia itu capek kan, jadi kayaknya kita harus bisa lebih memahami. Kayak Risa bilang ya, kita harus bisa saling memahami. Nah, siapa lagi nih kira-kira? Mungkin Bu, dari contoh-contoh tadi kita ataupun saya bisa lebih kayak paham gitu kalau misalnya teman saya yang tadi itu nggak sama dia aja gitu, nggak sama saya aja, dia bebas loh gitu Bu, berteman dengan orang lain gitu. Oke, jadi kita intinya tadi sama dengan Risa, saling memahami dalam pertemanan ataupun hubungan. Nah, siapa lagi nih? Tika. Kalau dari contoh saya itu mungkin itu teman saya itu mungkin bisa masih batasan, bisa menghargai waktu saya gitu lah Bu. Jadi nggak melulu tentang saya harus sama dia gitu, dia harus menghargai saya. Kita juga waktu kita juga kayak punya kesibukan lain gitu selain main sama dia. Oke, jadi kita harus punya batasan. Kita harus punya batasan dengan dia. Kita juga berhak bilang tidak gitu ya. Bisa? Kayaknya putus aja nggak sih? Kalau ada di dalam hubungan itu ya. Karena orangnya udah terlalu itu kan manipulatif, jadi kasihan juga kalau misalkan kok dia terus tiap malam tuh dia nangis terus Bu gara-gara itu. Karena itu kesalahan besar gitu. Iya, padahal itu kesalahan kecil tapi dibesar-besarkan dan menuduh si cewek ini ya, gitu. Jadi kalau saran Nisa, kalau berada di hubungan yang kayak itu putus saja gitu ya. Iya. Cut off dari hidup kita gitu. Ya, kan. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, Anda tahu penjelasan red flag itu apa, pentingnya apa, contohnya gimana, contoh green flag itu gimana. Nah, sekarang ini mau tanya nih, pertanyaannya, ada nggak dari Anda sekalian yang pernah mengalami red flag ini, baik itu dalam pertemanan atau hubungannya? Ada nggak yang mau bercerita? Bisa Pernah Bu, sama ceritanya kayak dari teman-teman tadi. Kita tuh kan punya teman kan banyak kan Bu. Jadi ada cewek waktu itu kita pernah lagi main sama teman SD kan Bu. Terus teman saya Risa tuh datang Bu ke rumah Risa ngasih makanan itu, titipan dari mamanya kan Bu. Pas itu teman SMP kan saya main sama teman SD. Iya. Terus habis itu teman SD Risa tuh kayak tiba-tiba diamin Risa Bu. Diam dia. Nanti dia diam aja nggak lanjut main, dia tiba-tiba pamit pulang Bu. Cemburu. Iya, kayak gitu kan Bu, dia bilang diamin Risa, katanya dia tuh nggak jawab. Tapi setelah itu kan Bu, setelah dia diamin beberapa hari itu kan Bu, siapa tahu dia mau kasih tahu Bu, katanya waktu itu dia bilang dia nggak suka kalau misalnya Risa tuh punya banyak teman, satu temannya lain datang pas lagi ketemu dia. Ini mau gimana kan Bu? Iya, Gitu. masa kita dilarang untuk berteman gitu. Nah, siapa lagi nih yang mau bercerita? Oke, Tara. Nah, jadi kan saya tuh punya teman SMA gitu kan Bu. Kayak misalnya gini, saya, Alisa sama inilah contohnya berempat kan Bu. Terus kami tuh main berdua sama yang tiga ini Bu. Dan contohnya si Lisa nih Nggak diajak. nggak deket gitu Bu. Oh, nggak dekat. Karena mungkin dia tuh datang ke kami tuh pas mau ketemu cowoknya aja Bu. Mau ketemu cowoknya, tadi kami kayak nggak suka gitu Bu. Terus nanti kalau kami tuh kan Bu main bertiga gitu Bu, abis itu dia ngechat, yalah kalian main berdua terus, aku nggak pernah diajak. Jadi seakan-akan Manipulatif, merasa tersakiti iya, gitu ya. terus Bu dia juga kayak bilang kayak saya tuh kalau diajak sibuk terus, teman saya tuh kalau diajak sibuk terus, padahal dia belum pernah ngajak saya Bu gitu. Jadi dia merasa sok paling tersakiti gitu ya. Siapa lagi yang mau menceritakan ketika? Boleh. Kalau saya Bu, seperti yang saya bilang tadi, tapi ada juga yang lain. Itu contohnya kayak saya lagi punya masalah gitu, terus saya diam aja gitu Bu. Nah itu dia kayak pengen tahu kali gitu Bu. Dia bilang ceritalah, jangan ada yang ditutup-tutupin. Padahal kan saya juga butuh juga butuh waktu untuk sendiri. Mungkin
Selain itu dia nggak perlu kayak gitu, maksud saya mungkin bisa dengan dikasih waktu atau nggak dingertiin gitu, jadi nggak usah dipaksa-paksa. Jadi nggak semua hal harus Diceritakan gitu ya. nggak semua hal harus dia tahu. Oke, dari yang gimana Nisa? Kalau ini kita alhamdulillahnya belum ada yang kayak kelas tiara itu nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Nah, dari yang sudah Ananda sampaikan tadi, gimana perasaan Ananda jika mengalami red flag tadi itu? Pas itu tuh gimana perasaannya? Kesel sih Bu, Kesel, bingung tumpul juga. gitu. Nggak enak Bu, kayak masa teman saya tuh harus main sama dia terus gitu, nggak enak lah intinya tuh gitu. Oke, Tika apa yang dirasakan Tika? Saya cukup kesel karena belum siap nih untuk tidak, tapi dipaksa. Paksa ya, oke. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu kembali menyimpulkan contoh-contoh itu ada yang terlalu mengontrol, ada yang suka manipulatif, ada yang terlalu posesif, ada yang suka memaksa. Dari semua kesimpulan itu, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita kalau ketemu sama dia itu kita harus bisa pura-pura seru, pura-pura akrab, biar kita disukai, biar kita nggak dimarahi gitu ya. Jadi intinya di dalam hubungan yang red flag itu kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa sih langkah yang bakal kita terapin jika kita mengalami red flag itu. Itu sama dengan komitmen Ananda sekalian. Apa yang bakal Ananda lakukan jika Ananda mengalami hubungan atau pertemanan yang red flag itu? Nah, dimulai dari siapa nih? Oke, Risa, dulu. Bisa Bu, misalnya masih dalam kondisi pertemanan yang toksik yang kayak gitu, kayaknya Risa mau tegasin diri Risa langsung cut off aja soalnya itu dulu betul-betul ngambil keseharian Bu. Oke, Risa bilang dia mau berkomitmen jika dia mengalami red flag dia bakal cut off orang itu gitu ya. Oke, siapa lagi? Farah? Mungkin hampir mirip sama Kak Risa ya, sama Risa ya Bu. Saya tuh bakal kayak nggak takut gitu Bu, saya keluar dari pertemanan yang nggak sehat gitu. Saya nggak mau deh deket banget gitu Bu. Karena nanti kita bisa menguras energi kita, Iya. bisa bikin kita tambah cemas gitu ya. Iya Bu, Oke. betul. Dara bilang juga sama, dia bakal cut off. Nah, komitmen dari siapa lagi? Ika. Kalau saya pertama, saya nggak langsung cut off sih Bu, karena kan mau gimana pun juga dia tetap teman saya. Dulu tuh dia baik juga, cuman nggak tahu kenapa jadi kayak gitu. Mungkin saya bakal jaga batasan aja. Nanti kan juga lama-lama bakal berjarak. Tuh, ya udah. Perlahan gitu Iya, ya, perlahan tapi pasti jauh-jauhnya. Oke, lanjut Nisa. Gimana komitmen Nisa jika Nisa mengalami red flag ini? Bakal cut off juga. Oke, jadi biar menjaga kesehatan mental kita juga ya. Nah, seperti yang Anda sampaikan, Anda semua sudah berkomitmen. Nampaknya sudah lesu nih, sudah suntuk dengan pembahasan kita. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau. Ice breakingnya kita berdiri deh. Kita nah, oke. Sekarang ice breakingnya itu kita harus bergerak. Bergeraknya ada lagunya. Tahu nggak yang watermelon? Tahu. 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 Oke, sama-sama ya kita nyanyinya. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Yeay. Lagi, oke sekali lagi. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Yeay. Oke, kita duduk lagi ya. Yuk. Nah, bel udah bunyi nih. Ternyata pertemuan kita sudah berakhir. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau Ananda sekalian
menyimpulkan apa isi dari kegiatan kita pada hari ini, kesan dan kesimpulannya. Siapa nih yang mau? Kak. Yang saya dapatkan dari kesannya seru Bu, karena saya dapat wawasan baru juga. Nah terus juga contoh toksik itu sangat banyak ternyata Bu, dari teman juga ada, dari lingkungan juga ada. Seperti contohnya itu kayak teman kita nggak boleh kita main sama orang lain. Saya itu kan dia ya. Terus juga nggak merendahkan kita itu juga termasuk red flag. Cara mengatasinya itu kita harus seperti menjaga batasan ataupun juga langsung cut off gitu. Oke, itu kesan dan kesimpulan dari Vika. Nah selanjutnya, Anda sekalian mau nggak kegiatan ini kita adakan di minggu depannya lagi? Mau. Oke, mau ya? Nah, Ibu mau minta saran gimana kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, siapa yang mau kasih saran? Pikir. Mungkin tempatnya di ruangan yang AC gitu Bu, biar lebih enjoy sambil cerita gitu Bu. Terus waktunya mungkin pagi deh Bu, enaknya Bu. Pagi ya? Oke. Gimana, semuanya setuju? Setuju. Oke, nanti Ibu kembali konfirmasi ya dengan guru mata pelajarannya kalau kita bisa melakukan pagi. Kalau enggak nanti Ibu kabari lagi di WhatsApp. Oke Bu. Nah, sebelum kita tutup, apa nih closing statement atau kesan dan harapan, pesan dan harapan untuk entah itu kegiatannya ataupun kepada teman-temannya yang mengalami atau kepada Ibu gitu. Oke, bisa. Misalnya harapannya semoga teman-teman semua terhindar ya Bu dari pertemanannya refleks itu. Terus tidak juga semoga kita tuh nggak menjadi salah satu dari orang yang justru kita yang refleks itu. Terus untuk harapannya mungkin di kegiatan berikutnya tuh kita lebih ramai lagi anggotanya Bu, biar lebih banyak juga informasi yang kita masuk. Oke, biar lebih seru ya, lebih ramai, nambah teman. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sama Bu. Sama, oke. Jadi Ibu harap Ananda semuanya nantinya bisa menerapkan komitmen yang telah Ananda buat tadi. Jika Ananda mengalami red flag dalam pertemanan atau hubungan, dan juga Ibu harap jangan sampai Ananda semua terlibat dalam atau termasuk dalam orang-orang yang red flag itu. Jadi Ibu harap Ananda semuanya bisa menjadi diri Ananda sendiri dalam berteman, tidak harus berpura-pura dalam pertemanan, dan juga semoga Ananda semua terhindar dari yang namanya pertemanan yang red flag ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya karena sudah mau mengikuti kegiatan ini dengan semangat, dengan aktif. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata selama kegiatan kita tadi. Kalau misalnya ada terbahas masalah pribadi tadi, jangan khawatir ya, karena di sini kita saling menjaga kerahasiaan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau pimpin doanya? Oke, Elsa. Untuk itu kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Arisa. Nah, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.